kita buang ke Kalimalang aja. Yaudah ya, aku takut. Tunggu lu, tahan. Bantuin gue. Kita cemplungin aja sekalian. Nggak usah, udah taruh sini. Ayo. Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 silam, sesosok mayat lelaki teronggok sepi di tepi Kalimalang. Lokasi persisnya di Kampung Tegal Danas, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Lalu ada orang yang ngukur jalan, dia lapor sama saya. Apa laporannya gimana? Laporannya dia mau matok, ada mayat, lalu dia kaget, berita terlapor sama saya. Sebelum saya melihat mayat, saya lapor ke desa, ke kelurahan Hegar Mukti. Lalu dusun sama lurah terjun ke lokasi. Berita kian santer, warga geger. Ada mayat lelaki bertengger di pinggir Kalimalang, Kabupaten Bekasi. Pakai sweater. Pakai sweater? Iya, warna merah. Warna merah. Terus bajunya? Bajunya kalau nggak salah merah hitam, plat PT. Celananya warna apa? Hitam. Hitam juga. Iya. Sepatu, dia pakai sepatu apa telanjang kaki? Kalau nggak salah dia telanjang, nggak pakai sepatu, ya. Dari awal penemuan mayat tadi, polisi meyakini, tapi proses meyakini itu perlu didukung oleh hasil otopsi. Dokter menyimpulkan bahwa mayat ini adalah akibat atau meninggalnya karena pembunuhan. Pada bagian wajah terdapat luka seperti akibat terseret, dan pada bagian kaki dan lengan ada luka seperti terkena pukulan. Polisi bergumul dengan penyelidikan. Tapi alih-alih menyelidik, polisi kian berjarak dengan identitas mayat lelaki ini. Tak ada satu informasi, bahkan tanda yang mampu memberi arah siapa mayat lelaki ini. Polisi pun menyebar sketsa wajah si mayat, berharap ada pihak yang mengenal jasad lelaki nahas di pinggir Kalimalang. Dan alhamdulillah ada masyarakat yang mengenali korban ini. Oh, jadi sempat disebar brosur Atau semacam brosur pamflet ke masyarakat. Dan alhamdulillah kurang dari 3 hari kita sudah bisa mendapatkan atau bisa mengungkap identitas dari mayat tersebut. Nah, itu yang mengaku kenal itu siapa? Temannya atau keluarganya? Seketika kita memberikan brosur ke masyarakat, ada masyarakat yang mengenali bahwa ini adalah karyawan dari satu pabrik yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi. Bapak dan Ibu bisa menghubungi Polresta Bekasi dan Polsek Bekasi. Pak, nanti Pak kalau ada kabar kasih tahu Pak. Manusia Bu. Iya. Ada apa Bang? Ini ada mayat dikuburin. Kenapa? Wah, saya kenal nih. Saya kenal. Tetangga. Oh, Kang Dadi. Suaminya Teh Ipah. Waduh, ini saya kenal nih. Kasian banget Kang Dadi. Dikasih tahu aja ke Taifahnya. Iya, saya kasih ke Teh Ipah ya. Ayo Pak, Bu. Iya. Gawat deh, gawat. Tadi polisi nyebar brosur. Ini kayaknya mirip Kang Dadi Teh. Coba lihat Teh. Emang Kang Dadi tuh seminggu nggak pulang, Kang. Terus, ini pasti Teh. Ini Kang Dadi bukan? Astagfirullahaladzim, Kang.
Jangan lagi. Gimana ini? Tolong. Gimana ini? Jurus menyebar sketsa wajah mayat lelaki tanpa identitas ini berhasil. Polisi mengeruk jawaban penyelidikan. Korban bernama Dadi Supriyadi, karyawan sebuah pabrik di kawasan industri Jababeka. Belakangan polisi juga mengungkap pelakunya, yang tak lain adalah kawan dekat Dadi sesama buruh pabrik. Nur Hadi namanya. Nur Hadi tak sendiri. Ia berkomplot dengan sekondannya Hairul. Nur Hadi dan Hairul menghabisi nyawa Dadi. Mengapa Nur Hadi membunuh Dadi teman kerjanya? Ia mengaku cemburu. Ya dari ucapannya Pak, dia kan anaknya baik ya Pak ya. Anaknya baik, pendiam, polos, ya ramah pokoknya. Tapi sekalinya ngomong agak nyakitin Pak. Iya, dia bilang suka sama istri saya Pak. Oh gitu. Kapan bilangnya? Enggak sekali dua kali Pak. Waktu sebelum kejadian 1 minggu itu Pak, dia sering bilang kayak gitu. Abang berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Bang. Ini cantik Bisa aja dapetnya. Ya, ini berangkat. Cemburu adalah akar persoalan kasus ini. Seperti pengakuan Nur Hadi, korban Dadi Supriyadi sering tergelitik menggoda istrinya. Nur Hadi pun membara. Bagaimana awal mula persoalan goda-menggoda istri yang berakibat cemburu lalu berujung pembunuhan ini? Nikil, kenalin nih. Iya. Asli Pabayuran juga. Tadi Saya Nur Hadi, teman saya manggil saya Akil. Oh ini yang baru itu Pak? nah ya benar. Iya. Berarti kita dekat dong sama-sama orang Pabayuran. Satunya ya, sebeda ya. Riwayat percintaan Nur Hadi dan istrinya, Novita atau Vita, dimulai dari lingkungan di Kampung Jati, Pebayuran, Bekasi. Benih rasa suka membuncah sejak terjadinya peristiwa pertemuan pertama mereka. Berapa gitu? Enggak. Oh iya. Nih kembali aja. Siapa Neng? Temen, kenapa? Kenalin aku. Dari tadi. Naksir ya? Akil. Kita. Eh. Wah, lagi. Ya. Makasih ya. Ya, jadi. Nur Hadi memancang sinyal asmara. Ia membidik Novita. Kenapa? Teman kamu yang kemarin itu, si Vita, satu sekolah. Iya, satu kelas. Kenapa? Ya, emang nggak bisa lihat yang cakep-cakep pasti kayak gitu. Ya. Nih, gue kasih. Ya, tenang aja kali. Gak bakal. Tak begitu rumit soal bagaimana proses jalinan asmara antara Nur Hadi dan Novita. Ketika masa pacaran tiba, saat itu juga Nur Hadi menjadi juara yang berhasil merebut hati Novita. Dan akhirnya, Nur Hadi dan Novita naik pelaminan. Keduanya menikah dalam usia muda. Sementara Dadi Supriyadi pun juga demikian. Dadi menikahi wanita bernama Afifah Fauzia. Pasangan suami istri muda ini tinggal di Desa Karanghaur, Pabayuran, Bekasi.
Belakangan Dadi masuk kerja di sebuah pabrik yang sama dengan Nur Hadi. Korban dan pelaku ini adalah rekan bekerja. Korban adalah Dadi Supriyadi, bertempat tinggal di Cariuk, Kabupaten Bogor. Sehari-hari dia bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Bekasi. Kapan nih Pak kita main futsal lagi? Tenang Keo, weekend ntar kita futsal lagi ya. Oh iya Ken, saya kemarin tuh habis ngajarin orang baru ya. Kalau nggak salah siapa namanya? Tapi dia asli orang Pebayoran. Pebayoran juga? Iya. Waktu itu kan kerjanya duluan saya Pak masuknya. Dia baru masuk. Dia lagi diajarin sama atasan saya, foreman saya Pak. Ditanya sama foreman saya asli mana, Bayuran. Kebetulan saya juga asli Bayuran Pak. Jadi kami dikenalin Pak sama foreman. Kata foreman, lu kenal gak sama ini anak Bayuran. Nah, itu dia. Dad. Iya. Pikir, kenal ini. Iya. Asli Pebayoran juga. Jadi, nama saya Nur Hadi. Teman saya manggil saya Abel. Oh ini yang baru itu Pak? Nah, iya benar. Iya. Berarti kita dekat dong. Sama-sama orang Pebayoran. Satunya Pak. Satunya Akhirnya, Dadi dan Nur Hadi jadi kawan seirama dalam kerja. Satu nasib sebagai buruh, satu tujuan sebagai lelaki yang hendak memberi nafkah pada keluarga. Parah Pak. Rumahnya di mana? Lah, saya bisa kerja dong. Itu satu arah kan? Udah, naik Pak. Coba lagi. Jalan. Salah. Jadi korban dan tersangka ini berteman hampir kurang lebih 1 bulan. Dan memang korban ini bekerja di suatu pabrik di Jababeka ini baru 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini, mengingat si tersangka ini tidak punya kendaraan, jadi korban selalu menjemput tersangka di rumahnya. Hari ke hari, Dadi dan Nur Hadi, sekondan buruh pabrik ini tak lagi berhitung dalam soal pertemanan. Dadi rutin menjemput Nur Hadi untuk berangkat bersama ke pabrik. Dadi membonceng Nur Hadi. Berangkat dulu ya. Iya, tetap. Ya, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik. Abang berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Kang. Abang. Ini cantik, Bisa aja dapetnya. Ya, ini berangkat. Iya. Kami kan satu arah Pak. Kadang saya suka ikut sama dia Pak. Berangkat bareng. Jam kerja bareng. Bareng Pak. Satu Jam shift. berapa sampai jam berapa? Kalau shift pagi masuk jam 7, keluar jam 4. Terus? Kalau shift 2 masuk jam 5, keluar jam 2 malam. Dadi dan Nur Hadi, mereka merebut hari, menjadi lelaki sejati, dan memainkan peran sebagai buruh. Barangkali cara pertemanan seperti ini sedikit banyak memberi hiburan dari himpitan beban hidup. Buruh memang harus bahu-membahu. Dik. Ya. Ini lu mana? Kenapa nyari bini gua? Ah, nggak apa-apa sih. Aduh. Ini lu buat gua aja deh.
Jalan nggak? Jalan. Habis bini lo cakep banget. Iya, jalan ayo. Dadi dan Nur Hadi, sekawan buruh pabrik yang sedang riuh berkawan. Sebagai kawan, Dadi tak lagi berhitung. Ia tekun menjemput Nur Hadi untuk sama-sama berangkat kerja. Tapi di tengah perkawanan itu, siapa yang tahu kalau godaan datang diam-diam. Suatu waktu, Dadi menyinggung Vita, istri Nur, dalam satu obrolan. Dia cantik, bisa aja dapetnya. Iya, ini berangkat. Iya. Mulanya, tak ada kecurigaan soal singgungan Vita, istri Nur Hadi, dalam obrolan. Dua sohib buruh pabrik ini tetap seirama. Tapi belakangan, lagi-lagi godaan datang. Dadi tak mampu menahan godaan itu. Ia kembali mengomentari sosok istri Nur Hadi. Akang berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya, Kang. Kenapa lu? Kamu hot banget. Jalan. Kali ini, Dadi bicara terang-terangan. Entah sebagai seloroh canda, atau serius yang dibungkus canda, atau sekedar menghangatkan persahabatan. Dik. Ya. Bini lu mana? Kenapa nyari bini gua? Nggak apa-apa sih. Aduh. Bini lu buat gua aja deh. Jalan nggak? Jalan. Habis bini lu cakep banget. Iya, jalan ayo. Akan tetapi Vita menangkap sinyal yang berbeda. Vita mengaku gerah menghadapi sikap Dadi. Sebab itu pula, Nur Hadi merasa perlu mengambil sikap. Jadi pada saat setiap hari dia menjemput si tersangka, itu si korban selalu berkata kepada si tersangka bahwa istri tersangka ini cantik, seperti menggoda. Ya kan? Setiap kali ketemu pasti mengatakan seperti itu. Dengan perkataan itu, si tersangka emosional dan rasa cemburunya tinggi kepada korban. Kamu itu siapa sih, Kang? Kang Dadi. Dia tuh aslinya orang Bogor, tapi sekarang tinggal di Pabayuran. Deket kok sama kita. Terus orang itu gimana, Kang? Orangnya baik, tapi kalau di kerjaan pendiam. Emang kenapa? Kok nanya aja? Gak apa-apa sih, ini cuma nanya doang. Yaudah, tunggu sebentar ya, Kang. Lama-kelamaan, perilaku Dadi jadi persoalan serius buat Nur Hadi. Kita bawa kemana ini? Baiknya kita buang sekali bareng aja. Yaudah ya. Aku takut. Bantuin gue. Di sini. Kita cemplungin aja sekalian. Gak usah, udah taruh sini. Ayo.
This time I'll be playing two characters. I'm playing younger brother to Shahir Sheikh. There's a new cast. There are new characters. It has a fresh appeal to it. It's again a love story, but told in a very different way. So I'm too excited. Actually, I couldn't sleep for 2 days. Saksigan Cinta Nilagi Taj Mahal, Dua. Hanya di NTV segera. Raja Pantun pun selalu beraksi. Pantun harus yang berkualitas. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. ANTV. Ayah, bunda, pemirsa semuanya. Dengerin ceramah yuk biar berkah. Untuk memperkuat keyakinan kita Dan keindahan iman. Cahaya Hati, Senin sampai Jumat jam 3:30 pagi. ANTV. Ini kisah tentang seorang petualang cinta. Apa? Nikah? Ya Tuhan, keluarga mempelai pria akan datang melihatku hari ini. Kisah si flamboyan yang kaya raya. Seorang pria yang bergaya. Hingga terjebak dalam kisah cinta. Aku mau tahu sesuatu darimu. Ibuku bilang, Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk anak kesayangannya. BTH, setiap hari jam 5:30 sore. Di ANTV. Keinginannya untuk mengubah takdir. Di mana kau yang menjual takdir? Kamu apa? Aku mau minta takdir, Paman. Berakibat buruk. Ibu Damini. Ibu Damini. Utara, setiap hari jam 2 siang. ANTV. Jemput akang itu siapa sih, Kang? Kang Dadi. Dia tuh aslinya orang Bogor, tapi sekarang tinggal di Pabayuran. Novita atau Vita mengaku gerah melihat tingkah Dadi. Sebab itu, Nur Hadi mulai menanggapi curahan hati istrinya. Pelan-pelan, Nur Hadi tidak lagi memandang sepele persoalan tingkah Dadi. Ini lo buat gue aja deh. Jalan. Kau kenapa belum tidur? Besok kan harus bangun pagi. Mulai besok akan masuk shift 2. Masuk sore pulang malam. Terus, akang kenapa kayaknya resah banget? Enggak apa-apa nih. Cuma mikirin masalah kerjaan aja. Ya udah, aku tidur duluan ya, Kang. Diam-diam Nur Hadi mulai membara. Hatinya berkecamuk. Akal sehatnya mulai goyah. Di kepalanya, bayangan sosok sang istri, Vita, berseteru dengan segala tingkah Dadi. Nur Hadi mulai merancang rencana jahat. Waktu perencanaannya tak lama setelah celutukan Dadi yang menusuk hatinya. Rancangan jahat Nur Hadi melibatkan sekondannya di lingkungan rumah. Namanya Khairul. Khairul seorang remaja tanggung, usianya belasan tahun. Bro. Kangen. Bukan kandangan. Emang aku kerja. Udah kelas 3 kan? Iya. Kan udah lulus. Mau kuliah apa kerja? Rencananya sih mau kuliah, Kang, di Karawang. Ngambil fakultas ekonomi. Oh gitu. Kan sekarang udah kerja? Kerja di pabrik, JBK. Udah berapa lama? Sebulan 2 bulan lah, mau 2 bulan. Ya udah ikut. Jadi gimana nih? Nah, disitulah dia merencanakan perbuatan untuk membunuh si korban dengan melibatkan tersangka K. Nah ini temannya ini K ini gimana, apakah dia punya motif sendiri, benci juga ke... Jadi awalnya tersangka K ini ditawarkan oleh tersangka N. Gimana namanya? Memang kalau kita lihat usia, memang tersangka K ini masih anak-anak, 18 tahun, ya kan 18 tahun. Jadi ditawarkannya, kamu berani nggak menghabisi atau membunuh pelaku, ya kan? Karena saya benci, karena saya dendam, ya kan? Karena istri saya digangguin. Nah, ditawarin seperti itu. Terus tersangka K ini menjawab, saya berani, ya kan? Nah, awalnya dia hanya untuk membuat cacat si korban. Namun setelah digiring di TKP, itu
mereka sudah berinisiatif atau berniat untuk menghabisi secara sampai meninggal dunia. Siapa yang punya inisiatif itu? Dari tersangka N. SMS apa telepon? SMS Apa katanya? ke depan. Nah, terus? Saya ke depan jalan. Udah saya ikut. Itu pas itu kan jam 2 ya? Iya. Kamu belum tidur ya? Belum. Kenapa? Ngapain kamu? Main di situ. Ngapain main? Minum atau apa? Sempat minum, Bang. Sempat minum? Iya. Lagi. Tahu dia ngajakin ketemuan sama gue. Balik aja bareng minum lagi. Tahu katanya ada janji. Ngajaknya di mana? Lewat SMS, Pak. Waktu itu saya kerja shift 2. Nah, terus? Waktu itu sekitar jam 8-an, Pak. Saya SMS teman saya. Gimana? Iya, saya bilang uji nyali yuk. Saya bilang gitu, Pak. Teman saya jawab, uji nyali apa? Bunuh orang. Gitu, Pak. Iya. Teman saya dampingin, Pak. Mau dia. Terus jawabnya gimana? Ayo, bos. Dia bilang. Nah itu SMS itu kan kejadian Jumat. Iya, Pak. SMS itu hari apa? Kejadian 1, Pak. 1 jam 3. Oh jam 3 dini hari ya? Iya. Saya SMS Jumat jam 8. Jam 8 malam. Oh saat itu juga ya? Iya, Pak. Langsung berarti ya. Iya. Kamu kenal sama Tero tetangga atau apa? Teman apa? Dulu sebelum saya menikah, saya tetanggaan sama Heru. Tetangga kampung. Bukan kamu? Sering main bareng? Sering, Pak. Malam merambat. Nur Hadi punya rencana jahat. Khairul dalam keadaan mabuk. Minuman keras melenyapkan kewarasannya. Dia siap beringas. Kemana ini si Akel? Lama amat. Berhenti. Nah, kebetulan nih temen gua kan pulangnya searah juga sama kita. Boleh nebeng nggak? Boleh. Naik bro. Naik. 1, 2, lalu Nur Hadi dan Khairul beraksi. Keduanya menghabisi Dadi. Dia masih pakai helm apa udah? Masih, Pak. Masih pakai helm? Terus dia teriak kan? Di situ belum, Pak. Terus ceritain. Iya, di situ belum teriak. Lama-kelamaan Heru kan turun dari motor, Pak. Saya nikam dia dari belakang, Heru dari depan, Pak. Mukulin. Dia teriak kan? Belum, Pak. Belum. Ada perlawanan, Pak. Ada perlawanan. Si korban sempat teriak-teriak ya? Iya, dibekap. Kasihan sama dia. Ya gimana, Pak? Udah resiko, Pak. Nah, tunjukin kayak gitu, Pak. Tonjokin Iya, ya? saya Terus? tunjukin mukanya, Pak. Tonjokin mukanya. Si korban masih pakai helm ya? Iya, Terus? tunjukin terus, Pak. Iya, kami bertiga ke air, Pak. Akhirnya terus? Ya di situ saya pakai tali tas saya. Oh, dicekiknya pas dia udah di bawah ya? Iya, Pak. Pakai tali tas. Iya, Pak. Yang nyekik siapa? Saya, Pak. Dari belakang. Iya, Pak. Terus dia nggak sadarkan diri? Masih, Pak. Masih kuat dong dia. Iya, Pak. Terus? Ya terus gitu, Pak. Cekik sambil mukulin. Ya terus dia terus berontak, Pak. Dia berontak, tenaganya kuat. Jadi kami berdua keseret sama tenaga dia, Pak. Sebenarnya bukan kami yang nyemplungin dia ke air, Pak. Dia sendiri. Cuma ya pikiran saya, ya udahlah kalau pengen ke air sekalian aja gue bunuh gitu, Pak. Kita bawa kemana ini? Baiknya kita bawa ke Kalimalang aja. Yaudah ya. Aku takut. Saya pemula panik, Pak. Panik. Pemula kan panik. Udah nggak sadarkan diri kata saya.
Udah tes saya cobain aja di karung, gimana sih Pak, wah panik. Terus? Lebih dekat aja, kata Nur Hadi, udah jangan bawa Kalimalang aja biar jauh, kayak gitu. Kemudian dipastikan sudah meninggal dunia, lalu korban dibonceng bertiga dengan kendaraannya korban. Kalau gitu di tengah-tengah si korban Iya, ya? di tengah-tengah itu posisinya korban dibonceng, lalu Yang di dibuang. belakang tuh N atau K? Itu yang di belakang N, yang di depan K. Lalu dibuang di Kalimalang. Kalimalang di wilayah Cikarang Pusat. Kita tidurin aja sekalian. Nggak usah, udah taruh sini. Ayo. Tuntas sudah kerja jahat Nur Hadi dan Hairul. Mereka menghempaskan mayat Dadi ke tepi Kalimalang. Rasa cemburu Nur Hadi lenyap seiring lenyapnya hidup Dadi. Kini tinggal Nur Hadi dan Hairul memikirkan rencana selanjutnya. Jejak perbuatan jahat harus dibersihkan. Itu tadi siapa? Lihatnya sih mau mukulin doang, kenapa dia sampai mati? Mana gua mau ujian lagi. Ya udahlah, yang penting kita dapat motornya. Nah, terus apa tuh yang kamu ambil dari korban itu apa aja? Sepeda motor Pak, handphone, sama dompet. Dompet isi uang berapa? Tahu Pak, berapa? 35. Bagi-bagi kan? Beli kopi Pak. Beli kopi? Iya Pak. Oh, jadi habis ngabisin korban, ngopi? Iya Pak, kami ke pom bensin. Apa? Habis buang korban, kami ke pom bensin. Ngapain? Itu Pak, ngopi. Ngopi. Pas ngopi sempet ngobrol nggak? Ya, mikirin aja Pak, takut. Gimana kalau kita ketangkap sama polisi, Kel? Gua nggak mau. Lu jangan bikin panik ya. Udah selalu aja sih ah. Pikiran Pak. Apa yang kamu bayangin? Yang saya bayangin, ya kayak gini Pak. Terus pulang ke rumah? Pulang pagi. Jam berapa kira-kira? Udah pagi Pak, udah ada matahari. Udah ada matahari. Oh, jadi pas libur ya, Sabtu ya? Iya, Sabtu libur. Terus pulang ke rumah, istri curiga lah. Mau pulang pagi? Enggak, kan saya kan kalau shift 2 emang pulangnya suka SMS dulu Pak. Apa SMS? Ayah nggak pulang dulu, soalnya takut di jalannya. Istri juga udah terbiasa Pak. Oh, udah biasa. Kang, ini motor siapa? Oh, ini motornya sudah Adi yang kemarin. Dia lagi pulang kampung. Jadi titipin motornya ke Akang. Oh ya Kang, itu aku udah siapin makanan buat makan. Wah, iya, Neng duluan aja, Akang belum kelar. Ya. Mau ke dalam dulu ya. Setelah Dadi lenyap, istrinya Afifah Fauzia cukup kelimpungan mencari Dadi. Itu firasat ke anaknya. Apa firasatnya? Iya, itu muntah, BAB gitu. Mungkin bapaknya lagi ditunjukin apa gitu perasaannya ke anaknya. Kepikiran, cuma jadi gelap di nomor HP apa Pak gitu. Saya mau telepon ke keluarganya di sana nggak punya nomornya. Nah, Jadi terus pas hubungin sama Kang Dadi? nggak aktif. Nggak aktif? Udah dari pas pagi kan bapak nggak ada, bapak lagi di rumah saudaranya. Mau telepon kan pas malam-malam nggak ada HP, nggak ada orang. Terus pas pagi saya telepon, nomornya udah nggak aktif. Nah, terus nanti ngomongin siapa? Ini Kang Dadi belum pulang nih. Tahu ada kejadian kayak gini dari siapa yang ngasih tahu? Ngelacak temennya yang kerja di situ juga sama, tapi beda shift. Dia ngelacak ke Pak Polisi, Pak teman saya nggak pulang, katanya udah 3 hari. Terus dikasih foto itu.
Halo, Kang Asep. Ini Ita, istrinya Kang Dadi. Kang Dadi kemana ya, Kang? Aku udah 2 hari sih nggak pulang. Aku ngubungin ke nomornya juga nggak bisa. Oh gitu. Yaudah, makasih ya, Kang ya. Sabtu 3 Oktober 2015, mayat Dadi ditemukan di tepi Kali Malang. Korban di TKP dalam posisi begini, kan, di dekat Kali Malang. Oh, jadi bukan di dalam kalinya ya? Ya, di pinggir Kali Malang. Nah, dalam posisi terbuang, ya kan, dengan menggunakan kemeja. Ini kemeja karyawan, ya kan? Oh, jadi dia udah nggak pakai jaket lagi ya? Ya, pakai ini meja, ada tulisan, ya, ada tulisan nama Supriyadi, ya kan? Supriyadi, terus ada warna-warna tulisan Mufimut, ya kan? Nah, di mana dari olah TKP ini kita close up, kita sebar di lapangan, penyidik tim gabungan dihubungi dengan nomor handphone yang sudah kita berikan oleh istri korban dan keluarga korban, bahwa diakui bahwa korban ini dari mulai berangkat kerja Jumat itu sudah tidak kembali lagi ke Kalau gitu rumahnya. istrinya sempat lihat brosur ini ya? Iya, dari hasil keluarga itu sempat melihat brosur dan informasi dari warga sekitar. Akhirnya polisi melacak pelaku Nur Hadi dan Khairul. Penyelidikan mulai sejak Dadi pulang kerja hingga kepada siapa Dadi berkomunikasi. Jadi dari komunikasi itu kita juga bisa dapat melihat bahwa si korban digiring oleh tersangka di suatu tempat, dan di situ juga dia dihadang oleh tersangka lainnya yang berinisial K. Di situlah terjadi pembunuhan berencana sekaligus pencurian dan kekerasan, di mana barang-barang korban diambil oleh tersangka. Nah, itu isi SMS-nya apa, Bang? Silakan. SMS-nya dalam bahasa Sunda, ya kan? Saya tunggu kamu di suatu tempat di TKP. Terus bahasa-bahasa itu kita gali, ya kan? Kita langsung interogasi kepada tersangka N. Memang kendalanya waktu pertama kita menentukan atau mengarahkan kepada tersangka, itu si tersangka N itu sudah kita periksa sebagai saksi dulu. Kita periksa sebagai saksi. Namun pada keterangan BAP saksi, dia masih tidak mengakui perbuatannya. Nah, disitulah para penyidik tim gabungan mulai mencocokkan bagaimana posisi kedudukan si tersangka, ya, dengan korban, dengan alibi-alibi yang dia ungkapkan pada keterangan saksi itu. Nah, bahwa ketidakcocokan itulah kita mengetahui bahwa si tersangka N ini berbohong kepada kita untuk mengelabui perbuatannya. Setelah kita melakukan penggeledahan di rumahnya, ya kan, kita temukan barang bukti korban, berikut juga diikuti dengan pengakuan dia tersendiri dengan secara sadar mengakui perbuatannya. Di situ juga kita menetapkan dia sebagai tersangka. Saya mah tahu pas dengar katanya suami saya ngegodain istri orang, saya mah nggak percaya. Orang dia mah kan boro-boro ngegodain. Yang ada ge saya yang ngedeketin gitu. Nur Hadi telah melampiaskan hawa jahatnya. Alasannya cemburu. Sedangkan Khairul, rekannya, juga terseret dalam kasus ini. Benarkah Dadi memang seorang lelaki yang genit? Awal kenalan sama Kang Dadi di mana? Di pabrik, di kontrakan. Kontraknya deketan gitu. Saya suka main gitu. Dia mah emang orangnya katanya nggak pernah pacaran gitu. Ya kenal ya udah deket. Orangnya baik, soleh. Terus apa yang saya mau suka diturutin gitu. Dia mau orang nggak neko-neko. Kalau misalnya pulang kerja tepat waktu, kalau misalnya mau main, kalau mau pulang tepat waktu gitu. Anaknya baik, pendiam, polos, ya ramah pokoknya. Tapi sekalinya ngomong agak nyakitin, Pak. Gimana ngomongnya? Iya, dia bilang
suka sama istri saya, Pak. Oh gitu. Kapan bilang itu? Nggak sekali 2 kali, Pak. Waktu sebelum kejadian 1 minggu itu, Pak, dia sering bilang kayak gitu. Saya mah tahu pas dengar katanya suami saya ngegodain istri orang, saya mah nggak percaya. Orang dia mah kan boro-boro ngegodain. Yang ada saya yang ngedeketin gitu. Jadi kedua tersangka ini kita hadapkan dengan penegakan hukum dengan pasal 340 subsidi 338 KUHP dengan sanksi ancaman 20 tahun atau 10.000